Oke, kita buka dulu ya sambil nunggu teman-teman yang lain, Miss Jose. Ini Miss Jose kalau nggak bisa jawab, gak apa-apa ya, didengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore guys. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya, kita berdoa terlebih sore. Sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Sebentar ya guys, masih azan. Oke, kita mulai ya guys ya. Oh ya, sebentar sebelum kita share screen ya. Ya, saya. Ini yang hadir di sini siapa aja? Miss Jose sama siapa? Guest usernya ini siapa nih? Sebentar yuk guys. Oke, kita mulai ya guys ya. Kemarin kita udah belajar tentang pronoun ya. Pronoun yang udah sampai selesai. Itu nanti ada 8. Yang kalian perlu perhatikan itu yang sini ya. Saya sebentar. Nah, personal pronoun nanti posisi-posisinya dilihat. Nah, pronoun itu kan sebagai kata ganti ya, menggantikan noun. Nah, kalau sebelumnya itu sudah ada sentence, terus berikutnya, kalimat berikutnya kan pakai pronoun ya. Dilihat pronoun tersebut merujuk kemana. Nah, we itu nanti dipakai ketika si pembicaranya atau akunya, saya itu ikut. Misal, I and my friends, kayak gitu. Berarti nanti kata gantinya adalah we. Tapi kalau they, berarti pembicaranya atau I-nya itu nggak ikut. Misal, you and she, kayak gitu kan.
Nah, itu nanti kata gantinya adalah pakai they. Atau the children itu juga pakai they. Meskipun meskipun dia itu binatang misalnya, ada the cats, itu nanti kata gantinya juga they, bukan pakai it. Kalau it itu nanti cuma buat kata ganti tunggal yang buat non-person, hewan. Misal kucingnya ada satu, the cat gitu aja. Kata gantinya pakai it. Tapi kalau hewannya ada banyak, the cats gitu, kita pakai yang they. Nih ya. Nah, terus ada reflexive pronoun, itu nanti yang sudah biasa kalian gunain ya. Ada self, himself gitu ya. Terus reciprocal pronoun, terus juga ada demonstrative pronoun, yang ada this, that, those, sama this. Cuma bedanya dia nggak diikuti sama noun ya, karena dia menggantikan noun. Terus indefinite pronoun nanti kata ganti yang nggak jelas, dia nanti dihitung tunggal. Jadi kalau di kalimat nominal kita pakai yang is, tapi kalau di kalimat verbal kita pakai yang verb s, is. Pokoknya sesuatu yang nggak jelas hitung aja tunggal gitu guys. Terus interrogative pronoun berarti kata ganti yang berada dalam kalimat tanya ya. Nanti ada who, whom, what, terus ada tambahnya which sama whose. Ini kurang nih ya. Nah, ini yang udah sering kalian gunain nih. Ini nggak usah kalian perhatikan banget yang interrogative pronoun. Gunain aja kayak biasanya. Kalau mereka subjek ya pakai who, kalian nggak usah dianalisis tuh itu nanti masuk pronoun apa, itu nggak usah. Terus relative pronoun nanti ada di HP7 ini, yang artinya yang. Secara possessive pronoun nanti kepemilikan yang nggak diikuti sama noun. Ini ya kayak his car. Nah, his car karena ada nounnya kita masuk possessive adjektif. Tapi kalau pakai his aja, nounnya nggak ada, baru kita pakai yang possessive pronoun. Sudah dari pronoun kemarin ada ditanyakan nggak? Miss Ima ada nggak nih? Halo guys, Miss Ima ada nggak? Guest user di sini siapa nih? Oke, tanggap aman ya guys ya, nggak ada jawaban di sini. Kita lanjutkan berarti materinya. Kelas kata yang terakhir itu nanti ada adverb, kata keterangan ya. Nah, kata keterangan untuk definisi panjangnya itu nanti kata yang digunakan untuk menjelaskan alfaz. Nah, kembali lagi yang patokan kita ya, yang adjektif menjelaskan non pronoun, adverb menjelaskan ke alfaz. Terus jenisnya adverb itu nanti ada dua, ada based on its meaning atau yang berdasarkan makna, sama based on its function atau berdasarkan fungsi. Kita bahas dulu yang based on its meaning, yang makna. Itu yang pertama ada adverb of manner, yang menyatakan cara. Cara apa? Cara terjadinya suatu peristiwa. Misal, kita bicara seseorang yang berlari. Caranya dia berlari itu kayak gimana? Dengan pelankah atau dengan cepat atau gimana? Nah, itu nanti kita pakai adverb of manner. Posisinya nanti di akhir ya, selalu di akhir final. Terus maknanya mesti ada kata dengan bla bla bla. Contohnya, gini aja. Misal ada kata kita bilang pelan, itu kan slow. Kalau pakai slowly itu nanti artinya adalah dengan pelan. Jadi adverbnya mesti ada kata dengannya. Contoh, gini. Bentuknya adverb of manner nanti ada 3 ya. Yang pertama ada adjektif plus ly. Jadi kita ambil dari bentuk adjektifnya. Terus kita tambahi ly. Contohnya di sini ada beautiful. Beautiful ini kan adjektif ya. Nah, kalau kita mau buat adverb itu nanti tinggal tambahi dengan ly. Beautifully. Ini. Nanti kelas katanya berubah jadi adverb. Artinya bukan cantik lagi. Nah, nanti artinya adalah dengan cantik atau dengan indah. Nih. Pokok kalau adverb ada kata dengan-dengannya guys, Indonesianya. Nah, gini ya. Terus contoh yang lain ada slow. Slow itu kan pelan ya. Nah, kalau tambah ly, slowly, itu nanti kelas katanya bukan adjektif lagi, tapi berubah jadi adverb. Artinya pun juga bukan pelan lagi, tapi artinya adalah dengan pelan. Ini. Nah, itu ya, yang bentuk yang pertama ada adjektif plus ly. Terus bentuk yang kedua nanti bentuk adverbnya sama kayak bentuk adjektif.
guys? Ya, bentuk adjektif sama kayak bentuk adverb. Yang pertama itu nanti ada cepat. Cepat itu kan adjektif ya, bahasa Inggrisnya fast. Tapi kalau dengan cepat, kan adverb ya, itu nanti artinya itu bukan fastly. Fastly itu enggak ada ya, dengan cepat. Nah, fastly itu enggak ada. Ternyata ternyata bahasa Inggrisnya dengan cepat itu adalah tetap fast. Jadi bentuk adjektif sama adverbnya sama. Fastly itu enggak boleh. Atau kalian boleh juga pakai quickly. Nah, quickly ini artinya juga dengan cepat. Kalau mau pakai yang ly ya. Nah, tapi kalau fast nggak boleh tambah ly. Begitu juga dengan sulit atau keras. Itu kan adjektif ya. Bahasa Inggrisnya adalah hard. Kalau dengan sulit atau dengan keras itu nanti tetap hard. Nggak ada hardly. Nih, ini bentuk adverbnya. Mesti ada kata dengannya. Nah, jadi kalian perlu cek di kamus ya, bentuk adjektif adverbnya itu sama atau enggak, dia ditambah ly atau gimana gitu. Nanti ada di kamus. Terus yang berikutnya bentuk adverb nanti beda pol sama bentuknya adjektif. Nah, ini. Contohnya itu nanti ada baik. Baik itu kan adjektif ya, bahasa Inggrisnya ada good, ini adjektif nih. Nah, kalau dengan baik itu bukan goodly, tapi dengan baik bahasa Inggrisnya adalah well. Nah, ini adverbnya. Ya, saya well dengan baik. Goodly itu enggak ada ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari adverb of manner yang diambil dari adjektifnya. Tapi hati-hati ya guys, di sini adjektif itu enggak ada notnya. Enggak semua kata yang berakhiran ly itu nanti dia enggak semua kata yang berakhiran ly adalah adverb. Contohnya ada friendly di sini. Friendly. Itu artinya bukan dengan teman. Mentang-mentang ada ly-nya kan kalian pakai dengan. Friend itu teman, yus dengan teman itu salah. Friendly itu nanti artinya adalah ramah. Yang kelas katanya dia adalah adjektif. Hati-hati di situ ya. Kalian cek aja di kamus lebih enaknya. Nah, ini salah. Bukan dengan teman, tapi ramah. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan nggak dari adverb of manner? Gimana, guys? Halo? Gimana? Ini guest user siapa ya? Ini Miss Ima kah? Miss Kur kah? Atau siapa? Halo? Halo, guys? Sedang mengetik nih. Oke, Miss Ima. Oke, Miss Ima ini nggak bisa on mic kah atau gimana? Oke. Soalnya kalau ngomong sendiri tuh nggak enak ya guys ya. Ini mau biar kelasnya interaktif gitu maksudnya tuh. Jadi kalian paham, saya juga yang ngajar juga lebih plong gitu ya. Nggak ngomong sendiri, jelasin sendiri gitu. Saya yang jelas, tapi saya nggak tahu apakah yang saya ajar itu jelas atau enggak. Paham sama yang saya ajarkan atau enggak gitu ya. Ada yang tanyakan nggak? Layarnya black screen nggak? Enggak, Miss. Enggak ada. Enggak ya, aman ya. Oke. Nah, itu yang bentuknya adjektif, bentuk dari adverb of manner dari adjektifnya. Lah, terus di sini ada kotakan ya. Nah, ini nanti ada pola. Nah, saya ini tak tambahi. Misal ada pola subjek plus linking verb ya. Nah, ini sudah ada subjeknya, terus ini ada subjek. Oh, saya
subject plus verb. Nah, gini, polanya ada subject plus linking verb plus adjektif atau adverb gitu ya. Di sini ada pilihannya, pakai adjektif atau pakai adverb. Nah, patokan kalian tuh lihat di sini ya, linking verbnya. Linking verb nanti ada dibahas di HP 2 ya. Kalau kalian kepo nih, linking verb itu apa, anggotanya ada berapa, kalian boleh cari di Google. Tapi sementara di HP 1, linking verb salah satunya ada be. Jadi anggota be yang is, am, are itu. Kalau verbnya kita pakai is, am, are, was, were, been, being, be, ya kayak gitu, kita pakai yang adjektif. Nggak boleh pakai adverb. Boleh pakai adverb, tapi bukan adverb of manner. Bolehnya pakai adverb of place atau adverb of time. Itu. Nah, terus kalau verbnya yang selain anggota be gimana? Nah, atau kita sebut non-linking verb ya. Nah, itu nanti baru kita pakai yang adverbnya, adverb of manner. Tuh, ini patokannya ya. Verbnya pakai anggota be, kita pakai adjektif. Kalau verbnya selain anggota be, kita pakai adverb. Terus kalau kayak gini, ada subject plus verb, terus ada plus adjektif, plus adverb, plus adjektif atau adverb plus noun. Nah, di sini ada nyempil noun, guys. Kalau ada noun, kemarin noun dijelaskan sama apa sih? Noun dijelaskan oleh apa coba? Noun dijelaskan oleh halo, guys. Ada orangnya? Ya, Miss. Oke, noun Adjektif kemarin apa, Miss? dijelaskan sama apa? Apa? Adjektif bukan? Adjektif. Iya, noun dijelaskan sama adjektif. Nah, di sini pilihannya adjektif sama adverb. Berarti kita pilih yang adjektifnya. Kenapa? Karena adjektif nanti menjelaskan ke noun. Jadi fokus kita nggak ke verb lagi ya. Jadi kuncinya gini. Kalian baca satu kalimat lengkap tuh ya, sampai belakang, sampai titik. Dilihat ada nounnya nggak? Ada kata bendanya atau enggak? Kalau ada kata benda, kita fokusnya ke kata benda tersebut. Nah, berarti kita pakai adjektifnya. Kalau misal nounnya itu nggak ada, baru kita fokusnya ke verb. Dia berupa anggota be atau enggak? Nggak berupa anggota be, kita pilih adjektif. Kalau selain anggota be, berarti kita pilih yang adverb. Gitu ya caranya. Oke, di sini contohnya ada she is beautiful or beautifully. Di sini jawabannya pakai beautiful. Kenapa? Karena di sini verbnya itu pakai linking verb ya, is. Itu berupa anggota linking verb. Pakai adjektif. Nggak boleh pakai she is beautifully, itu nggak boleh. Terus yang berikutnya ada she dances beautiful atau beautifully. Di sini baru pilihannya yang beautifully. Kenapa? Karena verbnya di sini dances. Ini kan selain anggota be ya. Anggota be kan cuma is, am, are, was, were, been, being, to be, sama be. Dances itu gak ada. Non-linking verb. Berarti kita pakai yang adverb. Nah, kalau kayak gini, contoh yang ketiga ada she is a beautiful or beautifully girl. Nah, di sini ada, baca sampai akhir ya. Ternyata di sini ada nounnya nih guys, girl. Kalau ada noun ya kita fokusnya ke sini. Kalau ada noun berarti kita pilih yang adjektif. Kenapa? Karena dia nanti menjelaskan ke girl-nya. Jadi kalau antara verb sama noun kita fokusnya ke noun. Kalau nounnya di belakang. Kalau nounnya di depan, kayak contohnya berikutnya, she does a duty good or well. Ini kan duty kan noun ya. Tapi di sini posisinya sebagai objek. Kalau nounnya di depan, itu nanti gak pengaruh apa-apa. Baru kalau nounnya di belakang, kayak girl ini, baru nanti berpengaruh. Nah, jadi kita tetap fokusnya ke verbnya ini ya, kalau yang terakhir. Nah, does itu nanti berupa non-linking verb. Kalau non-linking verb atau selain anggota be, kita pakai yang adverbnya well. Itu. Dari sini, paham? Iya, Miss. Paham ya? Oke, sekali lagi kalau ada noun ya. Nounnya itu mesti yang di belakang sendiri. Kalau nounnya di depan, gak usah diperdulikan ya. Nah, nanti kenapa kok gini, nanti dia bentuk rangkaian non phrase. Kalau non phrase kan mesti headnya atau nounnya di belakang. Gak mungkin headnya di depan. Nah, saya
Nah, contohnya di sini. Ada choose an adjective or adverb form to complete the sentence below. Coba ya, kita tetap pakai patokannya ini ya. Yang verbnya linking verb pakai adjective, verbnya yang berupa non-linking verb kita pakai adverb. Kalau ada noun, berarti kita fokus ke noun, jadi kita pilih adjektif. Nah, nanti kita latihan soal ini ya. Kalau di akhir masih ada waktu, kita lanjutkan dulu aja materinya. Nah, sini ya. Ke adverb of place and direction. Itu nanti ada kata place ya. Berarti dia menyatakan tempat. Dan posisinya nanti di akhir. Di final. Bentuknya itu nanti bisa terdiri dari satu kata atau bisa lebih dari satu suku kata. Lebih dari satu kata. Kalau satu kata ya berarti ada here, there, inside, outside kayak gitu. Kalau lebih dari satu kata, misal dan in front of the class, in the house, in the room, at Kresna, misal kayak gitu ya. Itu lebih dari satu kata. Sehingga nanti bentuk lagi rangkaiannya prepositional phrase ini. Masih diawali sama preposisi dulu. Gini, in the house. Ini preposisi, the house nanti sebagai objek of preposisi yang berupa noun phrase. Nah, jadi kalau digabung sini karena dia diawali preposisi, bentuklah prepositional phrase yang berupa adverb of place. Gitu, guys. Ini udah sering banget ya kalian gunain kalau place. Pokok segala hal yang menyatakan tempat atau keterangan tempat maksudnya ke adverb of place. Itu. Terus yang berikutnya ada adverb of time. Ada kata time di sini ya, berarti menunjukkan waktu dan posisinya juga di final atau di akhir. Nah, waktu itu nanti dibagi jadi dua ya. Jenisnya ada definite time sama indefinite time. Jelas sama gak jelas. Definite jelas, indefinite itu tidak jelas. Ini, maksudnya jelas gak jelas itu gimana? Kita perbandingin kayak gini ya. Misal ada toko itu akan segera buka. Segeranya nanti masuk ke adverb of time. Segera nanti jelas nggak sih harinya kapan? Waktunya kapan jelas nggak? Jelas nggak kira-kira kalau kita pakai segera? Tidak, Miss. Nggak jelas kan ya? Segera ya pokok setelah hari inilah ya. 2 hari yang akan datang, berapa minggu yang akan datang, atau bulan kita tetap nggak tahu tepatnya kapan. Nah, tapi kalau yang jelas itu nanti misal kita bilang sekarang, oh iya berarti hari ini. Kalau kita bilang besok, oh berarti hari setelah hari ini kayak gitu. Meskipun waktunya ya, jam-jamnya kita belum tahu, itu nanti tetap masuk ke definite time atau waktu yang waktu yang jelas. Ini sudah ada contohnya ya. Yang indefinite time juga sudah ada contohnya, ada later, soon, already, just gitu. Terus juga berupa adverb of frekuensi atau keseringan. Nanti berupa always, selalu, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, rarely itu jarang. Gitu ya. Nah, kita bilang dia jarang mandi, jarangnya kita tahu nggak kapan, kan kita nggak tahu. Pokok nggak setiap hari lah gitu. Itu yang adverb of time. Gak usah bingung-bingung itu definite atau indefinite itu gak usah, langsung aja kalian praktekkan. Oh, keterangan waktu, ya wes langsung aja translate, maksudnya ke adverb of time. Gitu. Terus adverb yang keempat dari based on its function, based on its meaning itu nanti ada intensifying adverb. Kata keterangan yang menunjukkan tingkatan atau penegasan. Jenisnya ada 2, yaitu ada adverb of degree yang berupa tingkatan, terus sama distinguishing adverb yang berupa penegasan. Nah, kita bahas dulu adverb of degree, tingkatan. Misal nih, kita tanya kadar panasnya atau suhu panasnya suatu air. Kita tanya, seberapa panas sih air itu gitu. Terus ada yang jawab, oh ini agak panas, ini sangat panas, oh ini cukup panas kayak gitu. Sangat, agak, cukup, nah itu nanti masuk ke adverb of degree. Karena menunjukkan tingkatan tingkatan dari suatu panas air itu, suhunya. Contohnya sudah di sini ya, adverb of degree, ada very, so, to, rather, sama enough, dan juga yang lainnya nanti masih banyak lagi. Ini very beautiful. Kita tanya tuh seberapa cantik dia, oh dia sangat cantik. Nah, sangatnya atau very-nya nanti masuk ke adverb of degree. Tuh. Ini
Ini udah sering kalian gunain, guys. Cuma materi pronoun sama adverb ini cuma pengelompokan. Kalau dipraktekkan, menurut saya atau saya yakin nih kalian udah sedikit banyak udah mempraktekannya. Tapi di sini kita kelompokkan lagi. Oh, ini nanti masuk ke pronoun ini masuk adverb ini gitu. Terus yang berikutnya ada distinguishing adverb ya, atau yang berupa penegasan. Nanti distinguishing adverb, khusus adverb ini aja, bisa menjelaskan ke avas semuanya. Terus ada noun, pronoun, preposition, sama conjunction. Biasanya itu si adverb kan menjelaskan ke avas. Khusus distinguishing adverb aja yang bisa menjelaskan semuanya. Noun, pronoun, preposition, conjunction itu bisa. Nah, anggotanya ada di sini, ada not, just, only, even. Nah, ini anggotanya distinguishing adverb. Di antara bisa menjelaskan ke semuanya. Tapi adverb yang lainnya kayak very, so, to, rather, enough itu nanti nggak boleh ya. Nggak boleh menjelaskan noun, pronoun, preposition, conjunction. Cuma bisa menjelaskan ke avas saja. Khusus distinguishing adverb aja yang bisa menjelaskan semuanya. Contoh aja di sini ada just for you. Nah, for itu nanti kan menjelaskan ke you-nya ya. Just-nya ini nanti menjelaskan ke for you-nya semuanya. Nah, kan boleh dia menjelaskan ke preposisi ya. Adverb menjelaskan ke prepositional phrase atau preposisinya. Gitu. Dan misal kayak I don't eat pork kayak gitu ya. Don't atau not-nya, do not kan ya. Not-nya itu nanti menjelaskan ke it-nya. It-nya kan berupa verb. Kayak gitu. Atau misal kayak gini. When Ima treats us kayak gini. Terus Ima even treats us. Ini juga boleh nih. Tapi beda. Nanti even dia menjelaskan ke imanya yang berupa subjek ya. Pronoun dia. Noun. Ima kan noun. Nah, distinguishing adverb boleh menjelaskan ke noun. Atau even yang bawahnya. Even nanti dia juga boleh menjelaskan ke treats yang berupa verb. Ini. Nah, ini kalau penggunaannya kalian gak usah pusing ya. Sering aja kalian gunain. Only, hanya, just. Gitu ya. Nah, yang distinguishing adverb. Jadi yang adverb based on its meaning itu nanti dibagi jadi 4. Ada yang adverb of manner, place, time, sama intensifying adverb. Terus kalau adverb yang kedua, jenis yang kedua ya, ada based on its meaning. Oh, sorry guys, ini bukan based on its meaning ya, tapi based on its function. Nah, salah ya guys. Kan meaning udah tadi di atas. Based on its function. Nah, kalau based on its function, nanti jenisnya ada banyak ya. Ada 8 kalau nggak salah. Nggak sampai. Lupa guys. Nah, yang pertama itu nanti ada intensifying adverb. Sentence adverb. Kenapa jadi intensifying sih? Sentence adverb. Masih ingat nggak penggunaan finally she comes? Finally she comes. Masih ingat nggak contohnya? Yang adverb menjelaskan ke sentence. Masih ingat? Gimana guys? Masih ingat nggak? Ini ada orangnya nggak? Halo guys. Ya Miss, maaf tadi tak tinggal bentar. Kasih makan meong. Oke. Nah, sentence adverb. Masih ingat nggak contohnya adverb menjelaskan ke sentence? Lupa. Yang finally she comes. Oke, kita ingatkan lagi ya. Ya, adverb menjelaskan ke sentence. Itu kan kita pernah bilang ya.
khusus adverb penjelasan ke sentence dia nggak ada pola head sama modifier. Nah, kenapa? Karena dia masuk ke sini ke sentence adverb. Nih. Nah, contohnya di sini ada finally she comes yang poin C ya. Finally itu nanti masuk ke sentence adverb. Nah, kenapa? Karena dia menjelaskan ke keseluruhan sentence ini, guys. Nggak cuma menjelaskan ke verbnya aja atau ke pronoun-nya aja kayak gitu. Nah, lebih menjelaskan seluruh bagian kalimat daripada verbnya aja. Posisinya nanti boleh di initial atau di awal, middle ada di tengah juga boleh, final atau di akhir juga boleh. Jadi kalian boleh pakai finally she comes, she finally comes, atau she comes finally itu nanti juga boleh. Yang pernah kita pakai ini ya. Contohnya ada fortunately Mahfud is still alive. Untungnya Mahfud masih hidup kayak gitu. Kan dia nggak cuma fortunately itu kan nggak menjelaskan ke Mahfud aja, still aja atau alive-nya aja, tapi semuanya. Anggotanya sudah di sini ya, ada fortunately, untungnya, actually, presumably, obviously, dan seterusnya itu. Nah ini ya, yang sentence adverb, yang adverb menjelaskan ke sentence. Terus yang kedua nanti ada explanatory adverb. Kalau explain ya, ada kata explain di sini ya. Explain menjelaskan ya, jadi explanatory adverb adalah adverb atau keterangan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui gambaran atau contoh. Dan posisinya setelah hal yang dijelaskan. Anggotanya di sini ada namely, for example, sama eg atau singkatan dari exampligatia. Exampligatia. Contohnya di sini ada Mr. Didi and Mrs. Wida have 11 sons to make their own soccer team. Namely, Ami, Novi, Caca, Titi, dan seterusnya itu ya. Nah, yang masuk explanatory adverb itu yang mana? Yang namely-nya ini. Karena apa? Dia nanti menjelaskan ke soccer team-nya ini loh guys. Menjelaskan soccer team melalui gambarannya. Gambaran anggotanya nanti ada siapa aja, atau contoh anggotanya ada siapa aja, kayak gitu. Contohnya yang lain, misal Kresna punya banyak program, yaitu atau yakni, itu nanti misal disebutnya HP1, HP2, HP3, Speaking 1, 2, 3, Planet, EC, dan seterusnya itu ya. Nah, yakni atau yaitu itu nanti masuknya ke explanatory adverb, karena menjelaskan ke programnya Kresna melalui contoh atau gambaran programnya nanti ada apa aja. Itu yang explanatory adverb. Dari sini ada yang tanyakan nggak? Ini udah kalian gunain kok, tapi kalau dianalisis lagi, oh ternyata itu nanti masuk ke explanatory adverb. Aman di sini? Aman, Miss. Aman ya. Oke, kalau aman kita lanjutkan ke conjunctive adverb ya, atau kita singkat dengan CA. Nah, conjunctive adverb nanti adalah conjunction yang sekaligus difungsikan sebagai adverb. Posisinya itu nanti sudah ada polanya sendiri ya. Nah, di sini. Ada subject plus verb, subject plus verb. Terus ada titik koma atau kita sebut semikolon ya, titik koma tuh. Terus CA singkatan dari conjunctive adverb. Dan terus diikuti sama koma. Komanya jangan lupa, baru subject plus verb. Atau titik komanya kita ganti sama titik aja. Itu juga boleh. Terus berikutnya ini CA, subject verb. Jadi kalian nggak boleh pakai sembarang conjunction ya kalau ada titik koma ini. Nah, anggotanya conjunctive adverb ada di sini. Ada besides, furthermore, also, moreover. Itu nanti setara sama kata and atau dan. Jadi ini besides bisa artinya dan, furthermore ini juga dan. Also itu nanti bukan artinya juga, tapi bisa juga artinya dan. Moreover itu dan. Terus ada accordingly, consequently, hence, therefore, thus, itu nanti setara dengan artinya so, sehingga. Nah, ini semua bisa kita artikan sehingga nih, accordingly sampai thus. Terus yang berikutnya ada however, nevertheless, nonetheless, sama still, itu nanti setara mana dengan kata namun atau tapi, yang but. Nah, ini. Terus ada juga otherwise, yang artinya jika tidak. Terus ada then yang artinya kemudian. Nah, itu ya guys. Ini kan ada punya setara maknanya atau setara sama conjunction yang artinya and, so, but, kayak gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita ada tanda titik koma atau tanda titik, kita nggak boleh pakai conjunction and, so, but itu.
kita perlu dan wajib pakai conjunctive adverb-nya. Contoh di sini. Ada dia sakit sehingga dia tidak masuk kayak gitu. Nah, kalau kita pakai koma di awalannya, itu nanti kita wajib pakai conjunction biasa, gak boleh pakai conjunctive adverb. Jadi kita biasa ya pakai so. He is getting sick, koma, so he is absent. Tuh, ini normal nih, nggak pakai conjunctive adverb. Tapi kalau tanda baca komanya, kita ganti sama titik koma, ya berarti kita wajib pakai conjunctive adverb. Conjunctive adverb yang setara maknanya dengan so itu apa? Ada ini accordingly, consequently, hence, therefore, sama thus. Kalian boleh pilih salah satu. Biasanya pakai therefore boleh, accordingly boleh, consequently boleh, hence boleh, thus itu juga boleh. Kalau diganti sama titik gimana? Boleh aja. Nanti ganti gini. He is getting sick. Titik. Therefore, komanya jangan lupa. He is absent. Nah, gini ya. Mau pakai titik koma atau titik boleh, bebas. Pokoknya kita pakai conjunctive adverb. Tapi kalau yang diminta itu tanda koma, ya pakai conjunction biasa. Conjunctive adverb itu nanti juga bisa dipakai buat variasi esai ya, atau writing-nya itu bisa. Dah, dari sini ada yang tanyakan nggak conjunctive adverb? Belum ada, Miss. Belum ada. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Dan terus kita lanjutkan ya. Tadi yang conjunctive adverb, jadi nggak sembarangan kita bisa pakai conjunctive adverb ya. Terus yang berikutnya ada interrogative adverb. Nah, ada kata interrogatif ya. Interrogatif itu adalah kata tanya. Adverb itu kata keterangan. Berarti kata keterangan yang berada dalam kalimat tanya. Sama kayak adverb of pronoun lagi. Interrogative pronoun. Interrogative pronoun kan ada what, who, whom, which, sama whose. Tapi kalau interrogative adverb itu sisanya. Pakai when, where, why, sama how. When itu nanti menanyakan adverb of time-nya, where adverb of place, why itu adverb of reason, how nanti adverb of manner-nya. Contohnya yang biasa kalian gunain ya. Misal kapan dia akan datang, bagaimana kamu melakukan itu, kenapa kamu datang terlambat, bagaimana, bagaimana udah tadi ya. Selanjutnya seperti biasa aja. When will he arrive? How can you do it? Why did you come late? Where are you from? Kayak gitu. Nah, kalau when ini ya berarti dia nanti menanyakan harinya atau waktunya. Ini menanyakan waktu nih. Nah, kalau how berarti nanti menanyakan cara. Kalau why berarti nanti menanyakan alasan. Kalau where berarti menanyakan tempatnya. Gitu. Udah. Untuk translate-nya penyusunannya kayak gimana nanti lebih jelasnya di HP 2 ya, bagian question sentence. Nah, terus yang berikutnya ada relative adverb. Relative adverb itu nanti sama kayak relative pronoun guys. Bahasnya juga sama nanti di HP 7. Ini HP 7. Tapi kita kenalan dulu ya. Sama, kalau relative adverb nanti dia untuk mengawali relative ya atau adjective clause. Nanti anggotanya cuma ada 3. Cuma ada where, when, sama why. Nah, artinya juga sama. Kalau where itu di mana, when itu ketika. Bukan kapan ya, tapi ketika. Kalau why itu mengapa. Contohnya, we visited the house where our beloved teacher lived. Kita mau mengunjungi rumah di mana guru tercinta kita tinggal. Where nanti dia menggantikan ini loh guys. House-nya. Merujuk ke sini. Setelah hal yang dijelaskan kan ya. Terus ini, I always remember the day when he left me. Aku selalu ingat hari ketika dia meninggalkanku. When-nya nanti menjelaskan ke sini day-nya. Hari kan, waktu. Terus ini, the reason why you left me hurt me. Nah, why itu nanti menjelaskan ke reason ya, alasan. Jadi artinya adalah alasan mengapa kamu meninggalkanku, melukaiku atau menyakitiku. Gitu. Ini nggak usah pusing-pusing, dibahas lagi di HP 7 kok. Terus yang terakhir, oh ya cuma ada 6 ya. Nanti ada exclamatory adverb.
Jangan kebalik ya, explanatory sama exclamatory. Kalau expla itu kan dari kata plain ya, explain. Jadi menjelaskan. Kalau exclamatory yang udah pernah kita bahas ya, yaitu exclamatory phrase yang how sama what. Tapi yang masuk exclamatory adverb itu cuma how-nya aja. What itu nggak masuk. Nah, cuma ada how. What nggak masuk. Karena what itu kan nanti berhubungan sama pronoun. Kalau how itu nanti masuknya ke adverb. Tuh. Polanya jadi sama ya. Kita pakai pola how. Nanti ada how plus adjective atau adverb plus subject plus verb. Gitu. Contohnya di sini ada how beautiful she dresses, how diligent she is, how beautiful she is, how clever the students are gitu. How-nya itu nanti masuknya ke exclamatory adverb. Nah. Ini cuma penggolongan aja kan ya guys. Ini masuk ke sini, masuk kelompok sini gitu aja. Sudah selesai guys. Dari sini materi H1 atau yang sebelum-sebelumnya atau hari ini boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan. Yuk silakan ditanyakan kalau ada. Ada yang tanyakan nggak Miss Sima? Ada, Miss. Gimana? Yang di latihan soal sih, Miss. Yang mana? Latihan soal. Latihan soal yang mana? Yang terkait deskriptif, adjektif. Yang ini LADA ini. Iya. Udah tolong diulang nggak, Miss? Kemarin nih nggak ikut soalnya pas materi yang ini toh. Kalau penjelasan ulang ya, kalau kita menjelaskan ulang, kalau lengkap kita masih belum bisa guys. Nanti boleh cek rekotannya. Saya gampangnya gini aja. Yang bagian ini sampai nomor 8 terus terakhir kepotong. Oh, kepotong. Iya. Oke, kita perlu tahu dulu ya, limiting sama deskriptif itu apa. Kalau limit kan membatasi. Anggotanya ada 5 kemarin. Adpin, artikel, berarti yang ada the atau an anggotanya. D-nya demonstratif adjektif, yang this, that, those, sama this. Terus yang posesif, nanti yang biasa kalian pakai mayor dan kawan-kawannya, atau yang pakai peti S itu. Terus pokoknya yang kepemilikan nanti masuk posesif. Terus I-nya nanti indefinite quantity yang jumlah gak jelas, banyak, sedikit, beberapa, sama setiap itu. Terus N-nya numeral, pokok terkait sama angka itu nanti masuk numeral. Itu yang limiting ya. Terus kalau deskriptif adjektif berarti dia nanti menjelaskan ke noun-nya. Menjelaskan ke noun ya. Anggotanya nanti ada 8, kita scroll biar ingat. Nah, ini kan ada cakusiat sakonat ya, C-nya karakter, Q-nya quality, C-nya size, A-nya age, T itu temperatur, SA itu shape, Q itu color, NAT itu nationality. Karakter berarti berupa kata sifat atau watak ya. Kalau Q nanti kualitas, C-nya size atau ukuran, A-nya nanti age atau umur, temperatur itu nanti suhu, SA itu shape, Q itu color, NAT-nya nationality atau kebangsaan. Itu nanti kalian tinggal golongin aja guys. Ini nanti masuk kemana sih? Misal pintar, sopan, itu nanti masuk DA berapa? Oh ini terkait sama watak atau sifat, masuk DA 1. Terus terkait sama panjang, pendek, tinggi, kayak gitu. Itu kan masuk ukuran, berarti nanti DA 3. Tua, muda, baru, kuno, itu nanti kan masuk umur, berarti DA 4. Nah, kualitas nanti biasanya yang ganteng, cantik, murah, mahal gitu. Yang biasanya DA1 sama DA2 itu biasanya kebalik, tapi nggak apa-apa, kita masih toleransi. Kalau DA1 nanti yang nggak bisa kita lihat sama mata telanjang ya. Jadi at least kita kenal dulu sama orang tersebut atau benda tersebut, nanti seperti gimana. Kalau kualitas ya wes kita bisa lihat dengan mata telanjang aja. Meskipun kita kayak nebak-nebak aja, oh ini barangnya murah atau mahal gitu. Kalau ganteng sama cantik kan kita bisa lihat ya dari wajahnya aja, tapi setiap orang kan juga punya pendapatnya masing-masing. Oh ini ganteng, oh ini biasa aja kayak gitu. Bukan ganteng sama cantik hatinya itu bukan, tapi yang rupanya aja. Temperatur suhu ya berarti nanti ada yang dingin, hangat, panas kayak gitu. Kalau shape ukuran bentuk. Nah,
Kalau bentuk kalian pilih yang kelas katanya adjektif. Contohnya segitiga, kalau triangle itu noun. Terus kita pakai adjektifnya kan, kita pakai yang triangular. Color, berarti yang warna-warna biasa ya, ada hitam, hijau, pink, biru, kayak gitu. Not nationality, kebangsaan. Jadi kita bukan pakai nama negaranya itu bukan, tapi kebangsaan dia. Misal Indonesia, ya kebangsaannya Indonesian. Kalau Jepang ya Japanese, kalau Amerika American, kalau Cina ya Chinese. Nah, itu yang masuk DA. Jadi kalian perlu tahu dulu nanti masuk L atau DA. Kuncinya adalah kalian paham dan bisa menggolongkan ini, analisisnya. Itu. Yang ditanyakan yang mana? Kalau seorang siswa, seorang wanita itu maksudnya apa, Miss? Nah, seorang wanita karena seorang siswa itu kan sudah bentuk phrase kan ya? Udah ada dari dua kata. Seorang bahasa Inggrisnya apa sih? Apa coba? Seorang bahasa Inggrisnya apa? Aja. Sepertinya. Oke. Itu nanti pilihannya ada dua, boleh atau on. Nanti kan sudah ada aturannya loh. Ketemu sama itu nanti dibuat pakai kapan, on itu kapan itu. Soalnya itu bisa atau on, tergantung ketemu sama apa. Nah, terus seorang kan atau n. Atau n itu nanti masuk ke artikel LA1. Jadi kalian analisis lagi, dicari sambil dibaca-baca. Oh, ini masuk anggotanya ke sini gitu. Terus kalau wanita atau gadis, ya itu kan berarti yang kita bicarakan. Jadi dia sebagai head-nya atau noun-nya. Gitu. Mana? Oke, Miss. Clear? Iya. Kita tanyakan lagi. Sama PR yang kemarin sih, Miss. Masih kadang salah. Yang itu dah, penggunaan pronoun dah. Iya. Nah, kayak gini. Yang salah kemarin 3 ya ini ya. Nah, kayak yang tadi ya, yang di awal. Kalau misal, ini kan kita pakai pronoun, terus ada subject verb sebelumnya kan, ada sentence sebelumnya. Kalau pronoun kan mesti ada yang dirujuk. Yang dimaksud itu yang mana? Contoh yang nomor 3, ada Alimuddin and you are the good friends. Terus pilihannya ada you, they, we, sama she. Ini nanti merujuk kemana sih? Dan ini nanti yang dimaksud ke siapa? Merujuk non yang mana? Non atau pronoun yang mana? Yang tag. Yang mana? Tag. Take. Yang nomor 3 nih, guys. Oh, nomor 3. Aku kira nomor 4. Yang mana nih? Yang merujuk kemana dia? Subjek yang diminta di sini, dia merujuk kemana? Siapa yang dia maksud? Alimuddin. Alimuddin aja. Dan temannya. Oke, Alimuddin and you di sini toh. Ini yang dimaksud yang ini. Nah, dia merujuk ke sini. Kalau Alimuddin and you ini jumlahnya ada berapa sih? 2. Nah, kalau 2 berarti gak mungkin kita pakai she. Ini she eliminasi aja. You, kamu atau kalian. Ini mesti ada yang langsung lawan bicaranya ya. Sedangkan kita membicarakan orang ketiga. Jadi you-nya ini gak boleh pakai. Antara they sama we. Penggunaannya kalau we itu nanti pembicaranya ikut. Atau si I itu ikut. Bicara atau saya. Dia ikut. Tapi kalau they berarti juga ikut. Pembicara tidak ikut. Kita kan berarti diri sendiri itu kan mesti ikut toh guys.
Tapi kalau mereka, ya kita bicara mereka, kitanya nggak ikut, sayanya nggak ikut. Gitu toh? Dapat di sini? Iya. Dapat ya. Berarti di sini jawabannya tepat D atau B-nya? D. Pakai D karena kan di sini nggak ada I. Misal Alimuddin and I, nah itu baru kita pakai we. Tapi I-nya kan di sini nggak ada, kita pakai nanti. Terus, nah yang ini nomor 6 ya. Rahman and blank don't know Miss Anggun. Pakai I, me, us atau them. Kita perlu tahu dulu nih posisinya di mana sih nih? Subjek, verb atau objek? Masih subjek. Iya, masih subjek toh. Subjeknya itu dari Rahman sampai blank itu nanti. Ini subjeknya. Nah, yang menempati posisi subjek itu yang mana aja? I, me, us atau them? I, me. Oke, me coba kita cek di sini mana ya? Me. Nah, ini kan. Me ini kan posisinya ada di objek nih. Nah, sedangkan yang tadi yang diminta posisi subjek, berarti nggak boleh pakai me. Me itu nanti di objek. Aslinya juga objek dari we ya. Them nanti objek dari they. Coba kita cek. Ada us, ada them tadi ya. Berarti ini nggak boleh. Berarti jawabannya yang kita minta nanti yang I, Rahman and I gitu. Nggak boleh Rahman and me. Boleh pakai Rahman and me kalau posisinya dia di objek. Misal, they don't know Rahman and me. Boleh. Tapi itu kan diminta subjek, jadi nggak boleh kita pakai me. Jadi kalau peran kayak gini kita harus lihat yang dimaksud, yang dibicarakan, yang dirujuk itu yang mana? Non atau pronoun yang mana? Itu. Terus juga dilihat nanti posisinya dia di mana, di subjek kah, verb kah, atau yang di objek kayak gitu. Nanti terkait sama personal pronoun kayak gitu. Nah, gimana? Iya, Miss. Aman ya? Oke, coba kita praktekkan dari yang tadi ya. Yang ini. Patokannya ini. Ada subjek plus. Mana plus? Linking verb ya. Linking verbnya kita sementara pakai be dulu. Nah, terus itu nanti kita pakai yang adjektif. Nggak boleh kita pakai adverb ya. Nah, terus kalau subjeknya berupa non-linking verb, jadi atau non-be ya, baru kita pakai yang adverbnya. Nggak boleh kita pakai yang adjektif. Itu adverb of manner ya. Terus berikutnya kalau ada subjek plus verb. Nah, verbnya itu nanti boleh linking verb, boleh non-linking verb ya, bebas. Terus di sini nanti ketemu sama adjektif. Karena apa? Karena di sini ada noun-nya. Ini patokan kita ya. Yang ini kepatokan buat ngerjain yang soal yang di sini. Coba ya nomor 1 ada this music is too loud or loudly. Pilih yang mana? Patokannya yang ini ya. Pilih yang mana? Loud or loudly? Yang loud sepertinya. Kenapa pakai loud? Nebak. Nebak. Oke, patokannya ada di sini yang udah kita letakin. Caranya kalian baca dulu satu kalimatnya sampai selesai. This music is too loud or loudly. Ada noun-nya nggak di belakang sendiri? Ada nggak? Noun, kata benda di belakang sendiri ini ada nggak? Nggak ada toh? Yang langsung titik toh? Nah, berarti kita fokus ke verb-nya. Verb-nya yang mana? Yang talk. Yang mana? Talk. Oke, verb-nya itu yang is. Itu nanti dia sebagai adverb. Ini kan verb-nya. Ini berupa anggota be nggak? Iya. Iya.
Nah, kalau anggota be berarti nanti dia masuk anggota linking verb. Kalau verbnya pakai linking verb, pilihannya pakai adjektif atau adverb? Adjektif. Iya, pakai yang ini toh, adjektif. Berarti pilihannya mana? Loud or loudly? Loud. Loud. Benar ini. Nah, adjektif yang ada ly-nya nih adverb. Gitu. Paham di sini nomor 1? Iya. Oke, lanjut. Nomor 2 ada she played bad or badly. So she lost the key. Oke, bad or badly. Badly. Oke, kenapa pakai badly? Non-be kayak ya? Iya, benar. Karena verbnya, ini kan played ya. Itu non-be. Nah, berarti kita pakai yang adverbnya. Adverb itu yang badly-nya ini. Kan ini yang belakang nggak ada noun-nya kan ya. Yang kita lihat satu clause itu ya. Ini yang verb, subject verb setelahnya ini nggak pengaruh dia. Ya, bisa ya di sini ya. 1 sama 2. Iya. Oke, lanjut nomor 3. We waited patient or patiently for the letter, but it never came. Patient or patiently. Patiently. Oke, patiently. Kenapa pakai patiently? Sama kayaknya non-be. Iya, benar. Verbnya waited, non-be ya. Kalau non-be kita